Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah dan kita selalu memujinya dengan mengucap tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, memberkahi kita dan membimbing kita agar kita terhindar dari segala macam keburukan. Dan sesungguhnya keburukan yang paling besar adalah ketika kita melakukan satu perbuatan dosa atau kemaksiatan. Maka di antara nikmat yang agung adalah ketika kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Ketahuilah sesungguhnya di antara tanda dari keimanan seseorang ketika dia melakukan satu amal saleh atau satu kebaikan, kemudian Allah memberikan kepada hatinya ketenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Ada satu kepuasan imaniyah, kepuasan spiritual setelah dia melakukan satu kebaikan, satu amal soleh. Maka orang beriman adalah orang yang ketika sudah melakukan satu kebaikan, hatinya senang, hatinya tenang, hatinya gembira. Dan sebaliknya ketika dia melakukan satu dosa, satu maksiat, sekecil apapun maksiat itu, dia kemudian jadi menyesal, jadi bersedih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa duduk bareng lagi di majelis ilmu kita di kajian ba'da subuh spesial edisi i'tikaf, di mana kita sudah beberapa hari belajar bareng tentang konsep tazkiyatun nafas, tentang ilmu bagaimana mendidik hati, membina jiwa supaya kita menjadi muslim-muslim yang memiliki kekuatan iman, kekuatan spiritual, kebeningan hati, muslim-muslim yang secara amal batin, amal qalbi, ibadah qalbiyah ini kuat. Karena sesungguhnya kekuatan seorang mukmin itu ada pada iman, tauhid, juhud yang ada dalam hatinya. Sebelum saya menyampaikan materi tentang juhud, mari kita murojaah dulu doa-doa yang sudah kita pelajari sama-sama. Mari kita mulai. Yang pertama apa? Allahumma wa zakkiha anta waliyuha wa maulaha. Yang kedua, ya muqallibal sabbit qalbi. Oke, yang ketiga, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Yang keempat kemarin, min nafsin la tashba. Itu versi pendeknya. Versi panjangnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'
wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk kepada materi tentang juhud. Ma huwal juhud? Apa itu juhud? Bagi yang mengikuti perkembangan dunia literasi Islam, tentu akan tahu bahwa ada kitab-kitab yang itu judulnya juhud. Artinya tema juhud ini tema yang begitu penting sehingga menarik beberapa ulama besar untuk menyusun kitab yang kemudian diberi judulnya juhud. Misal Imam Ahmad bin Hambal itu juga nulis buku tentang juhud. Kemudian Ibnu Mubarak, seorang ulama termasuk ulama favorit saya karena beliau ini luar biasa keutamaannya. Antara keutamaan ilmu bersinergi sama keutamaan kedermawanan sama kepahlawanan. Jadi beliau ini seorang alim, seorang yang dermawan, seorang mujahid. Jadi nampak sempurna itu. Orangnya kaya, suka berderma, orangnya alim, dan dia seorang pejuang, seorang mujahid. Kan biasanya orang kalau alim kurang kuat di harta. Alim dia biasanya fokus ke keilmuan, pengajaran, tidak terlibat dalam jihad. Ibnu Mubarak ini komplit. Keilmuannya oke, hartanya oke, dermawannya oke, mujahid. Beliau juga nulis buku tentang juhud yang versi terjemahnya ada 3 jilid. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai materi kita tentang apa itu juhud. Saya bacakan beberapa kalimat qaul ulama tentang juhud. Yang pertama, juhud itu bukan tentang meninggalkan harta. Juhud itu bukan tentang makan dengan makanan yang jelek, makanan yang keras. Juhud itu bukan tentang memakai baju yang murah, yang biasa-biasa. Nah, bukan itu juhud itu. Atau meninggalkan yang halal. Bukan. Tapi juhud ini tentang sikap hidup, tentang meninggalkan dunia dari hati, mengosongkan hati dari pengaruh dunia. Ini juhud. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri berkata, juhud itu adalah pendek angan-angan. Jadi tidak banyak keinginan-keinginan duniawi. Juhud itu bukan dengan memakan makanan yang keras atau memakai pakaian mantel yang kasar. Jadi kalau ada orang memakai baju yang biasa-biasa yang nampaknya tadi kainnya kasar, padahal dia mampu membeli yang lebih baik daripada itu, nah kata Sufyan Ats-Tsauri, itu bukan juhud itu. Kalau ada orang yang dia sebetulnya mampu membeli makanan yang lebih bergizi, yang lebih thayyib untuk anak-anaknya, keluarganya, tapi dia membeli ya makanan-makanan yang biasa-biasa, yang kurang bergizi, kemudian dia berdalil ini juhud. Nah kata Ats-Tsauri, itu bukan juhud. Itu bukan juhud. Berarti kalau ada orang yang harga celananya 300.000, ada yang di sini 300.000 kan sini? Ya. Baju kokonya 500.000, jam tangannya 1 juta, gitu ya. Pecinya 200.000, sendalnya 300.000. Kita jangan mengatakan kepada dia, kamu tidak juhud. Kenapa gitu? Masa peci kamu 200.000, jam kamu 1 juta, ya?
celana kamu 500.000, baju koko 750.000. Kata Sufyan Ats-Tsauri, zuhud bukan tentang itu. Itu mah tentang kemampuan finansial ya. Tentang kemampuan finansial. Dan orang kan punya selera. Dan memang teori harga mah ngabobodo itu benar. Sok Bapak Ibu coba beli barang yang harganya itu di bawah 100.000 sama barang yang di atas 100.000. Itu beda. Jadi harga itu nggak akan ngabobodo. Ada kualitas, ada harga. Gitu. Walaupun nanti ada bab lain. Ketika seseorang bisa memberi dengan sesuatu yang standar, yang biasa-biasa dan itu bagus, kenapa mesti membeli yang mewah mahal, yang andaikan budget untuk itu bisa digunakan buat program-program yang lebih produktif bermanfaat, itu tentu lebih afdol gitu ya. Tapi kalau ada orang yang dia secara kemampuan finansial mampu, tapi dia membeli sesuatu yang ya katakan di bawah standar, apalagi dengan niat supaya orang jadi memberikan penilaian kepada dia, oh dia ahli juhud, ini udah salah niat. Kemudian Muawiyah bin Abdul Karim berkata, ada orang-orang berbicara tentang juhud di sisi Hasan bin Ali. Jadi ada orang yang lagi ngobrol, sharing tentang juhud itu apa gitu. Kayak mungkin kalau di kita nih ada orang-orang, ada masyarakat jamaah mungkin sedang diskusi ya tentang zuhud itu apa. Nah di samping mereka itu ada Hasan. Ada yang mengatakan zuhud itu tentang pakaian tadi yang sederhana apa-apa. Ada yang bilang tentang makanan gitu kan. Kemudian Hasan berkata, kalian belum paham itu zuhud. Gitu. Ini kan berarti mereka itu tidak tahu di samping ada Hasan gitu kan. Mungkin kan kalau tahu itu ada Hasan mungkin mereka akan diam ya, akan diam. Apa kata Hasan? Kalian belum paham, belum ngerti. Orang juhud adalah, ini menurut pendapatnya Hasan, orang juhud adalah apabila dia melihat orang lain kemudian dia berkata dalam hatinya, dia lebih baik daripada aku. Ini kata Hasan. Jadi juhud adalah memandang orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Berarti ini ada unsur ketawaduan di sini. Jadi kalau ada orang, mungkin kita lah, ketika keluar melihat orang lain, ketika ngumpul ada acara reuni, kemudian kita memandang orang lain bahwa aku lebih baik daripada dia, daripada mereka, berarti kita tidak juhud. Nah kata Hasan, juhud itu adalah ketika kita menilai orang lain lebih baik daripada kita. Itu juhud. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ini soal hati ini. Dan emang kadang kita kalau sudah ketemu orang, apalagi yang punya kesamaan dari sisi kapasitas, misalkan pekerjaan, keilmuan, harta benda, profesi, itu tuh kalau hati nggak bisa dijaga, itu muncul pemikiran-pemikiran kayak gitu. Anak baru kemarin, siapa dia? Itu kan aku lebih baik daripada dia. Itu kesombongan yang banyak orang tidak sadari. Orang zuhud adalah ketika melihat orang lain, dia mengatakan dia lebih baik daripada saya. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri dalam riwayat yang lain, kalau engkau datang ke Masjidil Haram dan engkau lihat di sana ada orang yang secara fisik ada kekurangan, mungkin lebih pendek daripada kamu, mungkin lebih gendut daripada kamu, mungkin wajahnya lebih jelek daripada kamu, warna kulitnya hitam, kamu faktanya lihat seperti itu dan kamu mengatakan dalam hati kamu, aku lebih baik daripada dia, itu tanda kesombongan. Faktanya begitu, tapi jangan sampai hati kita merespon dengan kesombongan. Faktanya ada orang yang susah hafal. Faktanya ada orang yang kalau belajar susah ngapalnya. Faktanya begitu, tapi hati kita jangan sampai ngomong dasar bodoh. Nah, gitu. Ya. Ini bentuk kesombongan. Makanya yang namanya takabur, ujub itu dosa hati. Gitu. Oke. Lanjut.
Juhud adalah meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia dan mengosongkan hati dari cinta dunia. Jadi juhud ini adalah tentang mengosongkan hati dari cinta dunia. Makanya kalau ada pertanyaan apa lawan juhud, jawabannya adalah hubbud dunia. Kemarin kita belajar tentang ridho. Apa lawan ridho? Marah, kecewa, tidak puas. Apa lawan dari qanaah? Toma, loba, rakus, tidak pernah puas. Apa lawan dari husnuzon? Su'udon. Apa lawan dari juhud? Hubbud dunia, cinta dunia. Nah itu ya, jadi ada lawannya. Kemudian juhud adalah mengutamakan akhirat daripada dunia dan mengorbankan dunia untuk akhiratnya. Ini juhud. Bapak Ibu maknai, kita saat ini ada di masjid, tadi udah melakukan sholat subuh, kemudian duduk bareng sampai jam 6 untuk ngaji. Itu ada dunia yang kita korbankan demi akhirat. Apa dunia yang kita korbankan? Mungkin tidur, ya, atau ada urusan-urusan dunia lain yang kita korbankan, kita tunda. Apalagi yang beriktikaf, itu ada dunia yang dikorbankan. Ada istri yang ditinggalkan, ada anak-anak, mungkin ada pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi orang juhud itu adalah meninggalkan dunia untuk akhirat, mengorbankan dunia untuk akhirat. Tapi tetap kita mesti memahami secara benar, secara proporsional. Karena ada orang yang memahami salah. Jadi ketika juhud itu diartikan kamu nggak usah kerja, gitu. Kamu nggak usah menikah, fokus ibadah, jangan cari duit. Nah salah, ya, salah. Bukan itu juhud itu, bukan itu juhud itu. Jadi mengorbankan dunia untuk akhirat. Apalagi ketika dunia sama akhirat itu bertemu dan menguji kita. Yang sering saya sampaikan contohnya adalah ketika jam waktu sholat bareng sama kick off sepak bola. Ini contoh yang sering saya berikan. Tontonan bola itu dunia, sholat itu akhirat. Kalau kita memilih untuk menonton, berarti kita tidak juhud karena kita mengutamakan dunia daripada akhirat. Tapi kalau kita berani menyetop TV itu, walaupun kita mau menontonnya, kemudian kita bergegas ke masjid, berarti kita juhud. Itu juhud yang standar itu. Walaupun dalam pikiran selama perjalanan masih kebayang-bayang itu, nggak sabar kosong ya kan, dan lain sebagainya. Tapi setidaknya action kita menyetop televisi, meninggalkan itu tontonan untuk menuju masjid, itu adalah sebuah hal yang perlu diapresiasi. Itu juhud dasar. Juhud dasar. Kalau setelah salam langsung blecet ke rumah, berarti juhudnya ngurangan deui. Kenapa? Karena di sana ada ujian juga, mau wiridan, mau zikir, doa, atau menonton gitu. Jadi juhud itu di sana seperti itu ya. Kemudian kalau azan subuh berkumandang, di sana ada ujian, apakah dunia atau akhirat. Dunianya apa? Tidur. Akhiratnya sholat subuh. Kalau meneruskan tidur padahal mendengar azan, ya berarti kita belum juhud. Tapi kalau kita bangun memaksakan diri walaupun masih ngantuk, berarti kita sudah punya sifat juhud yang dasar. Seperti itu. Kemudian orang juhud adalah tidak terpengaruh dengan ada dan tiadanya harta. Jadi bagi orang juhud, ada harta, tidak ada harta, banyak harta, sedikit harta, itu tidak terpengaruh mereka. Jadi cenderung biasa-biasa saja. Makanya disebut oleh kata-kata ulama, juhud adalah engkau tidak senang dengan dunia yang datang dan engkau tidak sedih dengan dunia yang hilang. Jadi cenderung biasa-biasa saja. Kan orang tuh kebanyakan ketika dunia datang dia begitu senang. Bahkan ada kata-kata, oh rezeki anak soleh, oh kadang-kadang beraksi berakting seperti yang gimana ya, kayak orang gila lah gitu, atoh gitu, merasa
Allah itu memanjakan dia. Tapi ketika dunia itu hilang, Allah tarik, Allah cabut, dia seperti orang yang putus asa, marah-marah kepada Allah. Kalau dalam konteks rumah tangga kan ada kalimat yang kita kenal dari dulu, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ini kalau ada istri model begini, ini dia nggak juhud, ini nggak juhud. Istri juhud itu adalah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang tambah disayang. Ini istri yang juhud ini. Kenapa? Ada uang disayang, alhamdulillah. Nggak ada uang berarti ini tanda si abang ini mesti dapat support terus, gitu kan? Gitu. Nah, kalau teori hadisnya kan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul qatifah, in u'tiya radiyah wa illam yu'ta sakhita. Celakalah ahli dinar, ahli dirham, pecinta dinar, pecinta dirham, pecinta rupiah, pecinta dolar. Celakalah pecinta baju, pencinta pakaian, pecinta fashion, yang suka jajan shopping, celaka. Kenapa? Yang bagaimana? In u'tiya radiyah, jika mereka dapat, jika mereka bisa membelinya, mereka senang, gembira. Wa illam yuto, tapi kalau nggak dibeli, nggak dapat, mereka marah. Nah, ini orang yang tidak juhud. Nah, tinggal kita silakan refleksi diri. Kita udah ada nggak di level juhud itu? Tadi cirinya pas sedang berada, sedang ada kemudahan ke lapangan, kita juga nggak terlalu senang-senang banget gitu, bersyukur tapi nggak terlalu euforia banget. Dan ketika sedang ada krisis, ketika sedang ada kesulitan ekonomi, kita juga tidak terlalu bersedih gitu. Makanya kalau kita baca beberapa riwayat para ulama kita, ketika ada yang ditinggal mati oleh keluarganya, ada kehilangan hartanya, mereka nampak itu kayak biasa-biasa. Saya pernah bertajiah ke rumah teman saya ketika istrinya meninggal dunia. Saya lihat dia itu kayak tidak nangis gitu, kayak betul Pak. Beberapa pekan kemudian saya lihat di sosial media dia sudah posting istri yang kedua, istri barunya itu. Ini saya jadi bertanya-tanya, dia ini biasa-biasa atau udah dalam mengatakan alhamdulillah, yes, berarti ditambah laki-laki nggak punya idah kan, nggak punya idah, istrinya meninggal kemarin, besok lusa udah bisa menikah gitu kan, gitu. Oke. Juhud tingkat tinggi itu ya. Jadi Pak Bu, kalau kita diuji oleh Allah dengan kehilangan dunia, kemudian kita marah-marah ya, nampak keluh kesahnya itu, bahkan menyalahkan ini, ya berarti kita belum juhud, berarti kita belum juhud. Saya kemarin dapat cerita dari anak muda binaan saya. Jadi dia itu ceritanya ikutan pengajian di satu tempat, yang tempat itu kena banjir. Dia maksa ingin ikut pengajian, kata ibunya, jangan nak, lagi banjir di sana. Tapi anaknya maksa. Sekitar jam 10 malam ditelepon, gimana kabar kamu? Nah, yang menarik dari cerita si anak ini adalah si ibunya lebih banyak nanya tentang motor yang dia pakai, bukan tentang si anaknya itu, gitu. Gimana motormu, gimana apa gitu. Nah, sehingga ini kan menjadi bahan ketawaan kita sama teman-teman yang lain. Kenapa ibumu itu lebih memperhatikan motor kamu daripada kamu gitu. Ini kan contoh. Kadang kita ketika kehilangan harta benda kebanyakan reaktif, ya, marah-marah dan lain sebagainya. Bukankah pernah sampai cerita mungkin kepada kita tentang seorang ayah yang dia begitu reaktif ketika anaknya itu menggores-gores mobil sama paku. Pas bapaknya tahu, marah sekali. Anaknya langsung jadi objek pemukulan. Mana tangan kamu? Digini, anaknya masih balita, langsung dipukul-pukul. Kamu harus tanggung jawab. Gara-gara apa? Mobil kesayangannya digores sama paku. Apa yang terjadi? Anaknya cedera dan trauma secara psikologi. Ini kan contoh ketika diuji ternyata si bapak ini lebih cinta kepada mobilnya kepada anaknya.
gitu. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kondisi normal kita ini ketahuan soleh-soleh semua, dalam kondisi normal nggak ada apa-apa. Tapi ketika diuji baru ketahuan siapa yang qanaah, siapa yang tidak, siapa yang husnudon, siapa yang suudon, siapa yang ridho, siapa yang marah, siapa yang juhud, siapa yang cinta dunia, gitu. Itu baru ketahuan. Ya sama dalam contoh analogi yang paling gampang adalah kita kan para lelaki ini nampaknya gentle-gentle kan, gitu kan, ada yang berotot ada apa, gampang cara mengetesnya, ada aja kesini preman gitu kan, ngajak gelut gitu. Nah siapa yang jago gelut baru ketahuan ketika diuji kan begitu. Atau yang kemarin saya bilang dengan kecoa itu cucunguk gitu kan, siapa yang ketahuan apakah dia orang yang selalu berzikir dalam setiap keadaan atau dia langsung meresponnya dengan kata-kata kotor seperti itu. Jadi kita baru ketahuan kualitas kita kalau sudah diuji. Maka bersyukurlah ketika Allah menguji kita, berarti Allah ingin kita itu memiliki karakter yang kuat. Bahkan yang menarik Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita diuji dengan satu tema kehidupan dan kita belum lulus, bakal ayat remedial. Ayat remedial akan diulangi lagi sampai kita punya karakter itu, akhlak itu, ya, seperti itu. Berarti kalau ada orang yang selalu diuji dengan masalah kehidupan, sakit, masalah finansial, saya berpikir positif, Allah menginginkan dia itu menjadi ahli sabar, ahli ridho, nah gitu. Yang kalau dia lulus, gagal remedial, sampai suatu saat dia benar-benar jadi terasah ridhonya sama sabarnya, itulah jalan surga bagi dia. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut. Juhud adalah ketika mendapatkan musibah, dia lebih mengharapkan pahala daripada ganti dari apa yang hilang. Jadi ketika mendapatkan musibah berupa kehilangan harta benda, keluarga dan lain sebagainya, maka yang menjadi fokus perhatian dia adalah bagaimana dia mengharapkan pahala, mendapatkan pahala dari musibah yang menimpanya itu, bukan ganti. Gitu. Kan kebanyakan kita nih ketika ada musibah berpikirnya bagaimana cepat dapat ganti. Nah orang yang juhud adalah dia mengharapkan pahala. Dan memang pada prakteknya kebanyakan orang ketika ditimpa musibah suka melupakan doa supaya Allah memberikan kesabaran dan pahala dari musibah yang terjadi. Makanya doanya adalah kalau dapat musibah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlub li khairan minha. Jadi enggak cukup inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi harus ada doa, ya Allah berikan aku pahala dalam musibah yang terjadi ini. Nah baru wa khlub li khairan minha, dan berikan untukku ganti yang lebih baik daripada yang hilang. Dan doa ini dipraktekkan sama Ummu Salamah dan luar biasa. Ketika Abu Salamah meninggal dunia dan Ummu Salamah mengamalkan doa ini, apa yang terjadi kata beliau testimoninya? Betul, Allah gantikan untukku suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa suaminya itu? Rasulullah. Gitu, Rasulullah. Tapi tadi tahapannya minta dulu pahala baru ganti. Ingat ya Bapak Ibu ya, jadi nggak cukup kalau ada musibah itu ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lengkapkan dengan Allahumma ajurni fi musibati wa khlub li khairan minha. Karena memang sikap para salafus saleh kita adalah ketika ada musibah yang dipintakan oleh mereka adalah semoga Allah memberikan kesabaran dan pahala. Jadi bagi mereka pahala itu lebih menggiurkan daripada ganti dari apa-apa yang hilang. Yang berikutnya, juhud itu tentang sikap dan memperlakukan dunia, bukan tentang memiliki dunia. Jadi juhud ini adalah tentang sikap kita kepada dunia, menganggap dunia ini kecil, dunia ini biasa aja lah, remeh gitu, nggak penting, nggak utama. Yang utama itu adalah akhirat, itu juhud. Sehingga hatinya itu dikosongkan dari cinta dunia, bukan tentang memiliki harta. Kembali kepada Ibnu Mubarak, dia kan tadi alim, orang kaya, dermawan, mujahid. Pernah ditanya oleh sahabatnya itu, engkau ngajarin kami juhud,
tapi engkau hartanya banyak, pakaiannya bagus-bagus, gitu. Apa kata Ibnu Mubarak? Saya bekerja dalam rangka menjaga kehormatan diri saya, dan saya bekerja mencari uang supaya saya terhindar dari sifat meminta-minta dan menggantungkan diri kepada orang lain. Dan saya bekerja kemudian mengumpulkan harta supaya menjadi jalan untuk saya bisa beribadah kepada Allah. Nah, gitu. Jadi juhud ini bukan tentang soal kepemilikan harta. Dan tentu jadi tantangan berat bagi orang yang oleh Allah berikan keluasan harta, dia mesti bersikap juhud, mengosongkan hatinya dari dunia. Ini kan lebih berat menurut saya. Makanya ada juga orang yang miskin, yang dia mungkin hanya punya motor butut atau sepeda, tapi hatinya dipenuhi sama motor butut itu. Dia tetap jadi tidak juhud. Jadi lagi-lagi juhud ini bukan soal kepemilikan, ini soal sikap kita kepada dunia. Abu Dzar mengatakan, juhud terhadap dunia bukan dengan mengharamkan yang halal dan bukan dengan menyia-nyiakan harta, tapi juhud adalah engkau begitu yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Ya, ini juhud, ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, tinggal kita berproses untuk bagaimana juhud ini terinstall dalam diri kita. Ingat kalimat kuncinya, lawan dari juhud adalah hubud dunia, cinta dunia. Saya pernah membaca satu makalah, cukup panjang makalah ini, tapi menarik. Cuman hilang dan saya cari-cari belum dapat. Apa isi makalah itu? Ciri-ciri orang cinta dunia. Itu hampir 100 poin. Kalau sudah 100 poin begitu, ini udah kayak menelanjangi kita itu. Karena semuanya, waduh, 100 poin gitu kan. Sama kayak buku berisi 30 ciri orang munafik. Itu kita jadi kayak, ini mah kena banget sama kita semua. Kan kalau misalkan cuma 3 ciri, 5 ciri, kita mungkin agak aman. Tapi ini kalau sudah banyak kan kita kayak ngepung kita. Nah, apa yang tadi saya sampaikan itu beberapa saja, beberapa bagian sebagai parameter. Kalau kita kehilangan dunia, kita marah, berarti kita belum juhud. Kalau kita ditimpa musibah, kita marah-marah, kemudian berpikirnya untuk mencari ganti langsung, ini kita juga belum juhud. Gitu. Kalau ada urusan dunia berbenturan sama urusan akhirat dan kita lebih mengutamakan dunia sampai melalaikan akhirat, kita juga berarti belum juhud. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir sebelum saya sampaikan doa tentang juhud, ini adalah makna juhud yang disampaikan sama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau punya teori tentang juhud. Kata beliau, az-zuhdu tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Juhud adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dibawa di akhirat. Juhud adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak penting untuk di akhirat. Nah, itu juhud. Jadi kalau diumpamakan kayak kita mau siap-siap ke suatu tempat, kan suka ya mungkin kan ngumpulin dulu barang, bekal. Nah, juhud itu adalah barang-barang yang tidak penting dibawa untuk nanti dipakai di tempat kita tujuan, itu jangan dibawa. Nah, juhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak penting untuk di akhirat, yang tidak bermanfaat. Pertanyaan kita, apa yang tidak penting, yang tidak bermanfaat di akhirat? Jawabannya adalah hal-hal yang tidak menghasilkan pahala. Gitu. Itu kan jawabannya. Hal-hal yang tidak menghasilkan pahala, jadi tabungan kebaikan di akhirat, itulah hal-hal yang tidak bermanfaat dan harus kita tinggalkan. Tantangannya, kita ada di zaman di mana hal-hal yang mubah, ingat mubah itu kan netral. Dia tidak berpahala, tidak juga berdosa. Dia jadi berpahala atau berdosa tergantung niat dan cara melakukan.
Kita ada di zaman di mana hal-hal yang mubah ini semakin banyak daripada di zaman dulu para salafus sholih. Program hiburan, program tontonan, permainan, banyak kita. Jadi tantangan kita untuk juhud hari ini menurut saya besar sekali, besar sekali. Nonton boleh, main game boleh, ya, hiburan boleh. Tapi ketika kita belajar tentang teori juhud ini, kita jadi berpikir, waduh, ini kan gak bermanfaat buat akhirat saya. Kalau saya habiskan waktu berjam-jam untuk nonton, walaupun hukumnya mubah, kan gak berfaedah buat saya ke akhirat, gitu kan? Makanya saya mengapresiasi kepada orang tua, keluarga, misal bapak ibu boleh setuju boleh tidak dengan sikap dan kebijakan dia, tapi saya mengapresiasi. Saya pribadi belum bisa, tentu dengan beberapa alasan. Ada orang tua keluarga yang di rumahnya itu nggak ada televisi, gitu kan? Kenapa? Mungkin dia punya kebijakan tadi, kalau ada televisi maka bisa jadi anggota keluarganya akan terjebak kepada perbuatan yang mubah. Walaupun mubah boleh, tapi ketika dilakukan berjam-jam, kan tadi juhud itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk di akhirat. Apa yang tidak bermanfaat itu? Yang tidak berpahala, gitu. Saya mengapresiasi itu. Saya pribadi di rumah masih ada televisi, gitu kan. Tapi jangan juga begini, Pak, di rumah saya mah nggak ada televisi. Naon ayana? Komputer, wifi, gitu. Ya, terus budak saya handphone hiji-hiji atau gitu mah sawawe, gitu kan, cuman beda media, gitu kan, gitu. Bahkan beberapa kasus ada yang di keluarga jangan ada televisi, pas budak nalajo ke rumah batur, wow, kayaknya tuh kayak apa, melampiaskan ketinggalan dia, gitu kan. Artinya mesti dibarengi sama edukasi. Jadi jangan sampai di rumahnya anak nampak soleh, pas di luar justru dia melampiaskan kekangan di rumahnya itu dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Dan itu ada kasusnya, ya. Dan saya pernah menangani kasus kayak begitu. Dan itu kan jadi kayak satu aneh. Kenapa aneh? Bukankah anak ini di rumahnya gini, gitu kan? Kenapa di luar jadi begitu? Nah, berarti ada proses yang tidak diikuti dengan bimbingan yang intensif. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, untuk bisa juhud di zaman sekarang ini berat. Kalau tidak ada mujahadah diri, nggak ada sungguh-sungguhan diri. Kayak gini Bapak Ibu rahimakumullah, orang ngaji rutin gitu, kan alumni pengajian atau bukan alumni pengajian ya, peserta pengajian itu kan ketika pulang ke rumah masing-masing masih beda-beda gaya hidupnya itu. Ada yang ngaji tapi gaya hidup nonton masih jalan. Ada yang ngaji rajin tapi gaya hidup ngusup masih jalan, gitu kan. Ada yang rajin ngaji tapi budaya-budaya nongkrong atau apa masih berjalan, gitu. Ada yang rajin ngaji, suka ngaji rutin mingguan, tapi nonton drakor masih jalan, gitu kan, apa gitu. Dengerin dangdut masih suka, oke. Itu kan kalau menurut saya ini fenomena menarik yang kalau kita mau open mind, coba kita lakukan satu satu evaluasi diskusi. Gaya hidup kayak begitu benar nggak, bagus nggak, positif nggak, produktif nggak, gitu. Karena saya melihat ini memang untuk konteks saya pribadi sama keluarga. Saya justru jadi merasa kalau selama ini kita ngaji, apalagi sudah sampai kepada level menghafalkan Quran dan lain sebagainya, tapi tidak berdampak kepada gaya hidup kita di luar pengajian, menurut saya asa kurang manfaat gitu, asa kurang berdampak pengajian kita itu. Mohon maaf, di antara kritik saya kepada beberapa majelis taklim ibu-ibu adalah, mungkin di sini mah tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada. Itu kalau ke pengajian itu, wow, pada berkerudung, berjilbab itu. Tapi setelah bubar, pas beli sayur gitu kan, atau ngumpul-ngumpul apa, pakai daster doang apa gitu kan, ini suka jadi tanda tanya saya ini, ya ngajina bab naon ya, gitu kan, gitu. Atau ada satu fikih yang mereka pahami,
Berjilbab itu hanya di pengajian. Ketika di luar pengajian mah, ketika ke warung beli sayur, ketika nyapu teras, nyapu halaman, nggak apa-apa auratnya terbuka. Jangan-jangan ada pemahaman begitu. Sampai saya pernah bilang sama ustaz yang ngajarnya, apakah bapak tidak mengingatkan tentang masalah jilbab itu? Sudah Pak Ustaz kan heser gitu. Jadi bilangnya begitu. Ini kan contoh gitu. Bahkan ada seorang suami sharing sama saya, istri saya mah ngelaju drakor teh kuat gitu kan. Padahal dia suka ngaji gitu. Nah, makanya ini kan perlu dievaluasi. Karena ngaji yang benar itu ngaji yang berdampak. Gitu ya, ngaji yang berdampak. Tapi jangan juga ngaji tapi kemudian jadi kaku dalam bergaul. Jadi apalagi jadi serba menyalahkan. Saya punya saudara itu ya, mungkin ngaji tiba-tiba wah dia jadi seperti hakim di keluarganya. Turunin foto. Wah gitu ya. Jangan pajang foto gitu ya. Jangan ada televisi. Jadi keluarganya pada kaget kan? Nah, jadi kieu udah orang gitu kan. Jadi tidak ada harmoni akhirnya karena dia jadi seperti hakim di rumahnya. Gitu. Jadi belajarnya one side, satu sisi saja. Dia tidak menghormati pemahaman keluarganya yang lain bahwa tentang masalah itu ada khilafiyah, ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, intinya untuk juhud di zaman sekarang kita ini berat. Kalau tadi kita pakai teori juhudnya Ibnu Taimiyah, tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk di akhirat. Nah, nanti kalau waro teori Ibnu Taimiyah, meninggalkan hal-hal yang bisa membahayakan di akhirat, yaitu meninggalkan maksiat, dosa. Karena dosa maksiat kalau dilakukan membahayakan kita di akhirat. Kalau juhud, meninggalkan yang tidak bermanfaat, dan itu adalah al-mubahat, hal-hal yang mubah. Tapi tolong jangan juga dipahami berarti orang tuh menang olahraga, tuh menang jalan-jalan deui, tuh menang ngusuk deui, tuh menang shopping deui. Menang boleh, cuman proporsional. Nanti ada dalam surah Al-Munafikun, janganlah kau jadikan harta-hartamu, keluargamu, termasuk hobimu, urusan duniamu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Karena kita kalau dalam seharian terus melakukan yang wajibat jenuh juga. Makanya ada variasi aktivitas, makanya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, gitu kan. Oke Bapak Ibu rahimakumullah, itu gambaran global tentang juhud. Yang mau belajar dalam tentang juhud, tadi saya sampaikan para ulama kita sudah menyusun kitab, bahkan langsung dikasih judulnya tentang juhud, menggambarkan sifat ini adalah sifat yang agung, sifat yang mulia, karena langsung berhubungan dengan sikap kita kepada dunia. Kalau kita cinta dunia, pasti efeknya jadi buruk, jadi negatif. Tapi kalau kita juhud, maka insya Allah kita bisa mengejar keutamaan akhirat. Baik, apa doa untuk bisa membangun juhud? Saya menemukan ada 2 doa, dan doanya panjang-panjang ini, ya, doanya panjang-panjang. Tapi mudah-mudahan tidak membuat mental langsung didown. Oh, panjang-panjang. Karena kata Ustadz Aceng Jakaria ya dalam salah satu bukunya, termasuk jihadun nafas, berjihad melawan nafsu sendiri, itu adalah bermujahadah dalam mempelajari ilmu agama. Jadi ketika kita menghafal satu doa dan doa itu maksurat, itu bagian dari jihadun nafas, mujahadah dengan diri sendiri, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar atau pernah hafal doa ini. Ini doanya indah sekali. Yang pertama, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Nah, itu bait pertama tuh. Nanti ada bait kedua. Nah, langsung bait ketiganya. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, karuniakan kepada kami
sifat takut, khosyah. Sehingga dengan sifat takut itu kami jadi jauh dari maksiat. Ya Allah, karuniakan kepada kami sifat taat, taat yang akan membawa kami kepada surgamu. Dan karuniakan kepada kami sifat yakin kepadamu, supaya kami merasakan ringan terhadap musibah yang menimpa kami. Karena ada teori, kata Imam Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang juhud dan tambah kuat juhudnya, maka musibah-musibah dunia itu akan terasa ringan. Nah, seperti itu. Di bagian akhir, dan janganlah kau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Ingat, musibah ada dua, musibah dunia, musibah agama. Dan jangan kau jadikan dunia sebagai orientasi kami, tujuan kami, gitu. Dan janganlah engkau biarkan orang-orang yang tidak menyukai kami menjadi pemimpin kami. Jadi doa itu indah sekali, ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau cari di Google, nah kata kuncinya adalah kalau bisa nulis teks Arabnya langsung Allahumma iksim, Allahumma qsim lana, atau kata kuncinya doa membangun juhud, nah, atau doa juhud, nanti bisa keluar doa-doa itu, ya. Kalau nanti pas ditulis doa juhud nu kaluarna Allahumma barik lana fi wajhaktana, cigana error eta HP-na, ya, gitu. Yang ada data di Allahumma qsim lana min khosyatika. Yang kedua, doa yang juga indah sekali. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah diriku, urusanku, dan perbaikilah urusan agamaku, karena dia adalah pokok urusan hidupku. Jadikanlah dunia ini sebagai waj'alil dunyaya, tempat aku berbuat baik, dan jadikan akhirat sebagai tempat aku kembali yang baik, dan jadikan hidupku ini waktu untuk aku berbuat baik, dan kematianku sebagai istirahat aku. Jadi doanya indah sekali. Beruntung bagi yang menghafalkannya, ya, seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, spesial hari ini saya ingin memberikan yel-yel tentang juhud, ya, gitu. Saya ini pencipta yel dan penilai yel. Kemarin waktu Pak Agus bikin yel bagus, ya, gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, yel tentang juhud begini. Kalau saya bilang dunia, Bapak Ibu bilang apa coba? Hah? Tinggalkan. Dunia tinggalkan. Enggak, ini konsep Al-Quran. Kata Allah, katakanlah dunia itu qalil, mata'un qalil, kesenangan yang sedikit, remeh. Bahkan disebutnya mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Berarti kalau saya bilang dunia, Bapak Ibu bilang ini benar ya, bahasa kecil ya. Dunia qalil, sambil gini, qalil. Jadi maksudnya nggak ada apa-apanya, kecil dunia mah. Gitu maksudnya, ya, gitu. Terus kalau saya bilang akhirat, ini lanjutan kabil. Awal kasih, ya. Emang sih Pak, kalau lawan katanya qalil kasir, gitu kan. Tapi ini pakai konsep Al-Quran. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Dalam surah Al-A'la, khairu wa abqa. Berarti kalau saya bilang akhirat, Bapak Ibu bilang khair wa abqa. Lebih baik, lebih utama, lebih besar, lebih banyak, dan kekal. Jadi kalau tadi tuh gini, qalil, akhirat khair wa abqa. Jadi lebih antusias, lebih semangat. Ya, siap? Iya. Oh, ulang. Dunia qalil. Ayo bahasa tubuhnya, jangan dunia qalil, ya, kecil. Nanti Pak Bu gini, kalau ada orang yang begini sama Bapak Ibu, hebat ini, masya Allah, mungkin lihat rumah kita, lihat mobil kita, lihat apa, kamu bilang
Khalil. Nah, gitu saja. Khalil, ya, gitu, ya. Akhirat khair wa abqa, lebih baik, lebih besar, lebih banyak, lebih utama dan kekal. Ayo, coba. Dunia. Jangan begini ya. Ini saya khali, enggak gitu lah. Dunia. Akhirat khair wa abqa. Jadi kayak senang, Pak, sumringah ya. Akhirat gitu. Ya. Coba yang merasa dunianya kurang beruntung, baca surah Ali Imran, ya, yang awalnya zuyina linasi hubus syahawat, terus kemudian ayat berikutnya, maukah aku beritahukan kepadamu yang lebih baik daripada dunia-dunia yang tadi. Kemudian Allah menjelaskan tentang soal surga. Jadi ayat itu adalah motivasi bagi orang yang merasa kok duniaku ini nasibnya gini-gini amat sih gitu kan. Nah, maka pas baca ayat itu jadi tahu motivasi. Ada yang Allah siapkan yang lebih baik daripada perhiasan-perhiasan dunia yang oleh kebanyakan orang dicari, yaitu surga. Ayo sekali lagi. Dunia qalil, akhirat khair wa abqa. Oh, amin ya rabbal alamin ya. Hatur nuhun Bapak Ibu rahimakumullah. Ada pertanyaan bagus? Atau request nih Pak Ustaz. Apa? Request. Ya. Apa requestnya? Ada beberapa doa yang tadi dari awal mungkin bapak-bapak kebanyakan sudah di atas 50 ya, cuma saya aja ya. Jadi mohon mungkin bisa di-sharekan ke Pak Ian supaya kita diingatkan di grup gitu doa-doa itu. Ini usul aja dari saya. Ya kita Pak Haji Yos ya. Siap. Hatur nuhun. Siap. Ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, hatur nuhun. Semoga Allah ngasih kita nikmat juhud, rezeki juhud, sehingga kita bisa menjalani hidup di dunia ini dengan bahagia. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.